zat-zat yang ada pada sayur dan buah itu sebagai polisi lalu lintas, pengatur. Kebayang nggak sih ketika gen B2SA itu makan lauk pauk, kemudian makan karbohidrat, sampai di dalam tubuh nggak ada yang ngatur si A ini mau kemana, si B ini mau kemana gitu. Sudah kacau tuh reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, dengan adanya zat yang pada sayur dan buah ini masuk ke tubuh, maka dia akan langsung berperan untuk meregulasi. Oh, ini adalah zat yang harus dibawa ke otot, ini yang harus dibawa ke organ hati, ini yang harus dibawa di saluran darah dan lain sebagainya. Itu adalah zat dari sayur dan buah. Halo Gen B2SA, selamat datang di podcast B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Ini adalah ruang bincang inspiratif yang membahas segala hal seputar dunia pangan di Indonesia, mulai dari ketahanan, keberagaman, hingga pola hidup sehat yang bisa kita mulai dari dapur kita sendiri. Saya Cinta senang sekali bisa menemani Gen B2SA di podcast episode kali ini dengan tema manfaat konsumsi sayur dan buah. Nah, Gen B2SA pasti tahu ya kalau saat ini pola hidup sehat menjadi tren dan banyak diperbincangkan dan pastinya menjadi perhatian banyak orang. Tapi seringkali kita lupa bahwa di Indonesia kita memiliki banyak sekali sayur dan buah lokal yang tidak hanya enak tetapi juga bergizi. Nah, untuk membahas lebih dalam seputar pentingnya kesehatan dan juga pentingnya pola konsumsi sayur dan buah, sudah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes. Luar biasa sekali, beliau merupakan seorang doktor, dosen, dan juga edukator kesehatan yang aktif memberikan edukasi seputar dunia gizi dan juga pola makan yang sehat. Luar biasa sekali. Halo Dokter Rita, apa kabar dokter? Kabar baik Mbak Cinta. Luar biasa sekali dokter. Sekarang kita akan berbincang-bincang ya dokter terkait dengan pola hidup sehat dan pastinya pentingnya konsumsi sayur dan buah nih dok ya. Luar biasa. Dokter, kalau kita ngomongin tentang pola hidup sehat, pentingnya sayur dan buah, pasti satu hal yaitu sayur dan buah ini merupakan suatu hal yang pasti sering diperbincangkan dan tidak boleh luput ya dari piring kita ya Ibu. Luar biasa. Dan tapi nyatanya menurut data terbaru nih Ibu, konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia ini masih tergolong rendah Ibu Rita. Padahal ya kita tahu ya Ibu Rita, di Indonesia sendiri punya banyak sekali sayur dan buah lokal yang tidak hanya enak tetapi juga bergizi, segar, dan pastinya mudah ditemukan. Kalau menurut Ibu Rita sendiri, sebenarnya apa sih Ibu manfaat utama dari sayur dan buah untuk tubuh kita, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa Ibu? Ya, oke, baik, terima kasih Mbak Cinta. Mungkin saya sapa dulu ya Gen B2SA. Salam B2SA. Nah, tentang sayur dan buah itu sebenarnya data konsumsi di Indonesia itu bukan hanya rendah ya, tapi kalau saya bisa katakan sangat rendah sekali dan angkanya cukup miris banget ya, karena ada 96% lebih masyarakat Indonesia itu belum mengkonsumsi sayur dan buah sesuai kaidah gizi seimbang. Nah, ini PR kita banget ya. Jadi memang belum mengkonsumsi itu. Nah, para Gen B2SA saya ingin sampaikan bahwa sayur dan buah ini sangat-sangat penting. Sangat pentingnya itu adalah untuk segala hal. Nah, pertama adalah untuk kesehatan pencernaan, baik itu untuk anak-anak ataupun dewasa. Kesehatan pencernaannya itu berasal dari zat yang terdapat pada sayur dan buah tersebut. Jadi dia akan mencegah terjadinya sembelit, dia juga bisa meregulasi penyerapan berbagai zat gizi. Nah, itu peran utamanya sayur dan buah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, dengan keberadaan sayur dan buah itu memiliki peran untuk kesehatan metabolik. Jadi kesehatan metabolik adalah orang-orang yang rajin makan sayur dan buah itu resiko untuk peningkatan kadar gula darah lebih rendah, peningkatan kadar kolesterol lebih rendah. Jadi bagaimana reaksi kimia tubuhnya bisa diatur dengan keberadaan sayur dan buah. Nah, ini sudah dua hal yang besar ya, kesehatan pencernaan
Dan kesehatan pencernaan ini bukan hanya masalah tentang usus, tapi juga bagaimana organ lain bisa bekerja baik untuk memproduksi enzim-enzim pencernaan. Nah, kemudian kesehatan metabolik. Nah, kemudian juga kita sebut sebagai zat-zat yang ada pada sayur dan buah itu sebagai polisi lalu lintas. Pengatur, kebayang nggak sih ketika gen B2SA itu makan lauk pauk, kemudian makan karbohidrat, sampai di dalam tubuh nggak ada yang ngatur si A ini mau kemana, si B ini mau kemana gitu. Sudah kacau tuh reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, dengan adanya zat yang pada sayur dan buah ini masuk ke tubuh, maka dia akan langsung berperan untuk meregulasi. Oh, ini adalah zat yang harus dibawa ke otot, ini yang harus dibawa ke organ hati, ini yang harus dibawa di saluran darah dan lain sebagainya. Itu adalah zat dari sayur dan buah. Dan yang penting lagi nih, misalnya teman-teman gen B2SA itu mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Siapakah yang bisa meningkatkan penyerapannya? Adalah zat yang ada pada sayur dan buah. Kemudian, teman-teman makan protein untuk meningkatkan massa otot. Siapa yang bisa meningkatkan penyerapannya? Adalah zat yang ada pada sayur dan buah. Lalu teman-teman konsumsi kalsium untuk kesehatan tulangnya. Siapa yang bisa meningkatkan penyerapannya? Adalah zat yang ada pada sayur dan buah. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Sayur dan buah itu sangat penting karena zatnya dibutuhkan untuk kesehatan. Nah, Mbak Cinta, khusus untuk anak-anak. Anak-anak kan akan bertumbuh ya, bertumbuh dari tinggi badan sekian menjadi tinggi badan yang akan dicapai. Betul. Untuk bisa tinggi dia butuh zat protein. Yang mengatur protein ini bisa menjadi zat yang bisa menambah tinggi badan, itu adalah zat yang ada pada sayur dan buah. Jadi membantu pertumbuhan. Lalu anak-anak juga sedang berkembang, kecerdasannya terus meningkat gitu ya. Nah, proses belajarnya terus meningkat. Nah, yang bisa membantu dia untuk bisa lebih survive, kecerdasannya meningkat, juga zatnya ada pada sayur dan buah, begitu ya. Lalu ketika kita hidup, kita harus memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Kalau enggak bisa terkena berbagai macam penyakit dong. Itu juga zatnya ada pada sayur dan buah. Jadi kalau mendengar ini tuh, masih adakah yang berani nggak makan sayur dan buah? Aduh, kayaknya rugi banget ya. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi memang kalau seperti yang Bu Rita sudah jelaskan, banyak sekali ya, dan bahkan sayur dan buah itu sama pentingnya ya Ibu ya, untuk kesehatan kita. Dan untuk anak-anak sendiri juga ternyata penting untuk pertumbuhan, kemudian kecerdasannya dan daya tahan tubuh luar biasa. Jadi jangan skip ya gen B2SA untuk konsumsi sayur dan buah, luar biasa. Nah, Ibu Rita, aku mau ke pertanyaan selanjutnya nih, Ibu. Kalau dalam keseharian kita, sebenarnya berapa sih, Ibu, porsi konsumsi sayur dan buah yang dianjurkan setiap harinya untuk anak maupun dewasa, Ibu Rita? Baik. Nah, kalau porsi sayur dan buah untuk orang dewasa, kita menggunakan standar yang lebih mudah diingat deh. Jadi kalau dewasa itu, sayur itu sehari sekitar 2-3 porsi. Nah, 2-3 porsi itu kalau kita setarakan dengan gram, 200-300 gram. Kalau kita setarakan dengan ukuran rumah tangga, itu sekitar 3/4 mangkok yang ukurannya seperti mangkok bakso gitu ya. Nah, jadi seperti itu keberadaan sayur, atau kita bisa katakan 2 genggam tangan kita, itu lebih gampang. Nah, ini harus hadir 2-3 kali sehari. Jadi sebaiknya ketika makan siang wajib ada, ketika makan malam wajib ada. Nah, ketika ditambahkan waktu sarapan, wah keren banget, berarti sayurnya mencapai 2-3 porsi. Nah, untuk buah juga demikian, 2-3 porsi. Nah, untuk buah itu porsinya memang berbeda-beda, tapi untuk gampang diingat aja, kita kan sering beli buah di luaran sana yang sudah dipotong-potong tuh, yang harganya sekitar 3.000. Ternyata kalau ditimbang itu mirip sama porsi gizi. Contohnya ya, misalnya pepaya itu satu porsinya 110 gram. Nah, kalau kita beli pepaya yang sudah dipotong oleh pedagang buah potong, itu seharganya 3.000, ternyata beratnya sekitar 110
gram. Nah, begitu juga semangka satu porsinya sekitar 190 gram. Nah, kalau yang berbentuk buah utuh lebih gampang lagi, kayak pisang, satu buah sedang itu udah satu porsi. Kalau jeruk itu 2 buah sedang itu udah satu porsi gitu ya. Nah, tapi teman-teman Gen B2SA nggak usah khawatir. Sekarang kan informasi sangat mudah diakses, tinggal klik aja. Kliknya begini, berapa sih penukar buah penekor buah satu porsi, nanti keluar tuh, oh kalau memilih buah naga sekian harus dimakan, kalau pilih salak satu porsinya 2 buah sedang. Nah gitu ya. Tapi anak-anak memang kebutuhannya lebih sedikit, tetap diberikan 2-3 kali sehari. Kalau orang dewasa tadi sekali makannya 100 gram, anak-anak separuh dari dosisnya dewasa, dari jumlah dewasa. Jadi ya kalau tadi 2/3 mangkok, nah anak-anak sekitar setengah mangkok saja gitu. Nah, kalau misalnya Gen B2SA merasa kalau pakai ukuran mangkok kayaknya tuh besar banget porsinya, saya belum terbiasa misalnya gitu ya, maka pilih sayur yang berbentuk buah, itu lebih terlihat volumenya kecil. Misalnya kayak ketimun, satu buah sedang itu udah satu porsi ya. Kemudian labu siam yang mini, satu buahnya aja juga udah 100 gram. Kemudian wortel, satu buah sedang juga udah 100 gram. Nah, itu lebih volumenya kecil. Begitu juga kalau jenis kacang-kacangan tuh, buncis, kacang panjang, 100 gramnya juga lebih kecil. Yang besar 100 gram itu kalau berbentuk sayur daun. Misalnya daun singkong 100 gramnya kelihatan gede gitu ya. Nah, jadi kombinasikan aja cara konsumsi. Ketika Gen B2SA sudah terbiasa, maka sayur daun aja 100 gram akan terkesan, akan terlihat itu lebih sedikit porsinya kalau sudah terbiasa. Jadi yang paling penting adalah kombinasi. Nah, Ibu Rita, saya mau lanjut nih, Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini juga banyak ya orang-orang yang sudah mau hidup sehat, tapi maunya yang praktis-praktis aja nih, Ibu Rita ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin masih memilih mengganti makan sayur dan buah dengan suplemen atau vitamin. Tapi sebenarnya Ibu Rita, apakah kebutuhan gizi dari sayur dan buah itu bisa sepenuhnya tergantikan oleh suplemen tadi, Ibu Rita? Oke, nah ini Gen B2SA mesti catat ini ya. Jadi suplementasi tidak bisa menggantikan kedudukan sayur dan buah, tapi dia bisa hadir untuk melengkapi gizi yang harian kita masih kurang. Jadi kita mau lengkapi dengan suplementasi, tapi tidak bisa menggantikan. Nah, kenapa demikian? Coba kita lihat satu persatu ya, biar Gen B2SA catat, lalu pahami ini. Pertama adalah apa sih yang kita mau cari pada sayur dan buah? Yang pertama kali kita cari itu adalah serat itu ya, karena serat itu tadi untuk kesehatan pencernaan dan kesehatan metabolik. Nah, kalau digantikan dengan suplementasi bisa juga dia berbentuk serat tapi dia berwujudnya laksatif. Jadi laksatif itu dia menstimulasi proses defekasi seseorang atau proses buang air besar seseorang. Jadi sifatnya sudah stimulan. Jadi udah jelas nggak sama tuh serat alami dari sayur dan buah dengan serat yang dalam bentuk suplementasi, karena bentuknya sudah seperti laksatif atau stimulan itu tadi. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, pada sayur dan buah itu terdapat puluhan zat gizi dan puluhan antioksidan. Bahkan bisa aja satu jenis sayur dan buah yang berwarna tajam itu antioksidannya sangat-sangat banyak ragamnya. Jadi dia berada pada food synergis. Jadi food synergis itu artinya adalah ya itu namanya ciptaan Tuhan ya. Jadi ciptaan Tuhan sempurna sekali bahwa zat gizi dan antioksidan yang ada pada sayur dan buah itu sinergisnya cakep banget. Saling berinteraksi untuk diserap dengan baik, saling berinteraksi untuk bisa meningkatkan penyerapan zat gizi yang lain, saling berinteraksi untuk membuat kesehatan tubuh seseorang. Nah, food sinergis yang ada pada sayur dan buah secara alami tidak bisa diciptakan oleh manusia. Jadi oke lah pada satu suplementasi dia mencoba multivitamin, multi mineral, multi antioksidan gitu, tapi nggak pernah bisa persis sama. Jadi sinergisnya dalam tubuh tetap berbeda. Nah, ini yang nggak bisa digantikan. Nah, kecenderungan lagi kalau dalam bentuk suplementasi itu seringkali dosisnya tinggi. Nah, kadang-kadang kita nggak membutuhkan dosis yang tinggi. Itu misalnya nih, kalau kita makan pepaya, kita dapatkan vitamin C-nya 30
miligram. Terus kita makan jeruk dapat juga 30 miligram. Kita makan buah yang lain dapat, akhirnya kita total dapat 100 dengan penyerapan yang sangat baik. Nah, kalau kita cari ke suplementasi, jarang sekali yang 30 miligram. Kebanyakan mereka isinya 500 miligram, 1000 miligram. Jadi banyak yang kebuang dalam tubuh. Bahkan jenis-jenis mikronutrien tertentu yang dilarutkannya di dalam lemak bukan larut air, itu bisa aja terakumulasi kelebihannya di dalam tubuh, begitu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya lagi, kalau kita gantikan sayur dan buah dalam bentuk suplementasi, kita nggak punya nilai makan. Kan kita tuh punya nilai makan, merasakan nikmatnya sayur dan buah, ada proses mengunyah, proses enzimatis tercipta dengan proses mengunyah tersebut. Emang dengan suplementasi dapat, ada yang berani mengunyah suplementasi kan gitu ya, kecuali kalau dalam bentuk permen gitu ya. Kalau dalam bentuk tablet pahit nggak ada yang mau gitu kan ya, dan nggak ada yang mau mengunyah lebih lama kan gitu ya. Jadi jelas saja tidak bisa menggantikan, tapi memang keberadaan suplementasi kita nggak nolak dong, karena kan ada kalanya kita membutuhkan dalam jumlah yang tinggi, kita sulit mendapatkan dari makanan langsung karena volumenya jadi besar, itu boleh menggunakan suplementasi. Jadi di gizi itu kedudukan suplementasi adalah untuk melengkapi kebutuhan zat gizi yang belum terpenuhi dari makanan harian. Baik Ibu Rita, sekarang saya mau ke pertanyaan yang mungkin agak trendy saat ini ya Ibu Rita. Sekarang kan olahan sayur dan buah itu juga semakin macam-macam, semakin beragam ya Ibu. Ada jus, salad buah, fruity. Bahkan sekarang yang saya temukan yang viral-viral itu ada seperti kol goreng atau jukut goreng ya Ibu Rita ya. Nah, menurut Ibu Rita sendiri sebenarnya tren seperti ini tuh baik atau tidak sih Ibu untuk kesehatan? Dan supaya tetap sehat sebenarnya bagaimana sih cara mengolah sayur dan buah tersebut yang tepat tetapi juga tetap enak Ibu Rita? Oke, kita maklum dengan tren itu tadi gitu ya, dan tentunya tren itu juga dibutuhkan oleh para Gen B2SA atau terutama generasi-generasi muda gitu. Karena memang dari data riset kesehatan dasar kita menemukan kenapa sih banyak yang nggak konsumsi sayur dan buah gitu ya. Ternyata jawabannya adalah karena tidak suka. Lebih banyak yang menjawab itu, kecuali kalau buah, jawaban terbesar mereka itu karena harganya belum terjangkau gitu ya. Nah, untuk menjawab tidak suka inilah kemudian produsen makanan mulai tuh mencari cara bagaimana supaya produk yang mereka sudah paham sehat. Yang hebatnya lagi adalah masyarakat kita tuh semuanya tahu, kalau ditanya apakah sayur sehat, semua jawab sehat. Apakah buah sehat, semua jawab sehat. Tapi ketika kenapa nggak dimakan, nggak enak, kenapa nggak dimakan, mahal gitu ya. Nah, oleh karena itulah dicari cara bagaimana supaya ini enak dan dimakan. Contohnya yang paling viral adalah kol goreng. Akhirnya jadi enak banget kan. Nah, tapi kita jangan lupa ketika dia digoreng, kedudukannya nggak bisa sebagai sayuran lagi, karena sayur sesungguhnya dia itu lemaknya nggak ada. Dan kemudian juga kalau proses penggorengan dengan suhu yang panas itu tadi, sudah pasti banyak mikronutrien yang tidak tahan panas yang terdapat pada sayur itu akan rusak. Jadi tidak disarankan untuk mengolah menjadi sesuatu yang akhirnya tidak bernilai sayur. Nah, mungkin teman-teman harus berlatih tuh, mencoba mengkonsumsi sayur itu dengan olahan yang lebih bisa zat gizinya terselamatkan. Misalnya ongseng, mungkin itu jauh lebih enak daripada hanya sekedar lalapan atau rebus gitu ya. Ongseng itu menggunakan minyak sedikit tapi tidak minyak yang terendam gitu ya. Atau bisa juga memulai dari warna-warni sayur yang di sop dengan kaldu, air kaldu yang enak. Nah, sehingga sayur sop itu terasa seperti rasa-rasa protein hewani karena ada rasa kaldunya. Nah, kita mulai mencoba begitu. Atau seperti salad tadi, sayurnya sebenarnya berupa sayur mentah kan, tapi karena dikasih bumbu salad, nah itu menjadi lebih nilainya tambahan, nilai enak.
Itu boleh sekali gitu ya. Nah, sedangkan yang olahan buahan sekarang tuh yang kita isunya yang kita khawatirkan adalah ketika buah itu diolah, mereka tuh nggak cukup dengan merasakan manis dari buah aja, sehingga tambahan, iya betul, ditambahlah gula, ditambahlah gula aren lah, gula pasir atau sirup gitu. Nah, ini yang kemudian membuat sebenarnya buah itu kalorinya relatif rendah, tapi kaya mikronutrien. Jadi kita tuh seneng kan makannya, wah saya makan buah dapat mikronutrien tapi saya nggak dapatkan kalori berlebih. Nah kalau dia di jus lalu ditambahkan gula dan creamer kental manis dan lain sebagainya, akhirnya kalorinya sangat tinggi. Jadi kalau saya sarankan memang buah utuh terbaik, tapi kalau mau dikonsumsi menjadi jus boleh-boleh aja, tapi jangan tambahkan gula berlebihan begitu. Tapi teman-teman saya mau ngajak ya, sesungguhnya seluruh ciptaan Tuhan pada makanan-makanan ini mereka sudah diberi nilai rasa khas masing-masing. Jadi kita harus belajar mencintai rasa itu gitu. Bahwa rasa buah naga itu spesifik, rasa pepaya spesifik, begitu juga rasa buncis, rasa kacang panjang, rasa toge itu juga spesifik. Toge itu spesifiknya langu-langu, tapi kalau kita nikmati enak juga langunya ketika kita olah dengan lauk yang lain, kita campur dengan tahu misalnya gitu ya. Begitu ya pesannya ya. Jadi kita nikmati rasa yang memang sudah diciptakan Tuhan dengan berbagai macam jenis-jenis rasa yang berbeda satu sama lain. Baik Ibu Rita. Nah, selanjutnya ini ya masuk ke segmen yang akhirnya mungkin ditunggu-tunggu karena ini ada titipan pertanyaan dari Gen B2SA yang mungkin masih sering salah kaprah. Sekarang kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Jadi Ibu Rita nanti saya akan menyebutkan beberapa pernyataan. Ibu Rita bisa jawab apakah ini mitos atau fakta. Kemudian bisa ditambahkan sedikit alasannya ya Ibu ya. Baik, yang pertama nih Ibu, jus buah sama sehatnya dengan buah utuh. Oke, mitos. Mitos, wah kenapa mitos Ibu Rita? Kenapa mitos? Kalau dia dibuat jus, berarti dinding selnya sudah banyak yang terpecah. Kemudian seratnya juga nggak semua yang bisa terbawa pada saat di jus itu tadi. Jadi berarti sudah ada pengurangan proses enzimatis karena dinding selnya sudah pecah duluan. Dan yang kedua adalah seratnya bisa lebih rendah. Nah, kemudian bisa juga ketika dia di jus itu ada tambahan-tambahan zat yang kita nggak butuhkan, seperti ada tambahan gula. Jadi teman-teman, buah utuh itu number one deh gitu, karena ada proses mengunyah, kita yang memecah dinding selnya sehingga proses enzimatis itu berlangsung baik. Dan kemudian juga tidak ada kehilangan zat gizi dan seratnya pun kita dapatkan secara utuh. Jadi buah utuh lebih baik. Buah utuh lebih baik, jadi konsumsi buah utuh ya Gen B2SA ya, karena tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan kalau kita sudah mengolah itu menjadi jus pasti juga ada perubahan dan degradasi dari nilai-nilai serat dan gizinya ya. Baik, sekarang yang kedua, sayur yang dimasak kandungan gizinya akan hilang sepenuhnya. Ini juga mitos. Juga mitos ternyata. Ya, karena justru pengolahan sayur itu membuat sayur itu lebih mudah cerna. Nah, sayur sama buah itu beda banget teman-teman. Kalau dinding selnya buah itu lebih mudah pecah dengan gigitan kita. Nah, kemudian proses enzimatis berlangsung. Nah, kalau sayur tuh enggak, dindingnya itu tuh sulit dipecah gitu, sehingga zat-zat gizi yang terdapat di dalam sayur jadi nggak masuk ke tubuh kita. Nah, ketika diolah, dinding sel itu mulai pecah, zat-zat gizinya mulai keluar, sehingga sayur itu kemudian mengandung zat-zat gizi yang sudah bisa masuk, sudah bisa mudah dicerna dan sudah bisa mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, namun memang ada beberapa jenis sayur yang bisa dimakan langsung, yang bisa dimakan dalam keadaan tidak perlu diolah, seperti misalnya ketimun boleh langsung gitu ya. Tomat boleh langsung, tapi kalau tomat dipanasin dulu keren, likopennya aktif, ada tambahan zat yang baik lagi di dalamnya. Kemudian yang lain itu seperti misalnya kalau di karedok gitu ya, kadang-kadang kacang panjang dalam keadaan setengah matang aja udah boleh begitu ya. Nah, demikian kira-kira kalau kemangi itu juga langsung sudah bisa diolah oleh tubuh kita. Jadi pelajari itu mana yang bisa dimakan langsung, mana yang sudah diolah. Yang nggak boleh pengolahannya itu yang disarankan adalah pengolahan yang terlalu overcook. Nah, itu nggak boleh.
Karena zat gizi pada sayur ini kan gampang rusak. Jadi pengolahannya jangan lebay ya, jangan sampai berubah warna airnya gitu ya. Jangan sampai lembek banget. Nah, itu nggak dapatkan nanti zat gizinya. Baik, wah luar biasa, baru tahu juga ya saya. Jadi memang sayur dan buah itu berbeda tadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Rita, dan kalau di sayur ketika dia dimasak gizinya akan keluar ya Bu ya, tapi jangan sampai overcook ya Gen B2SA. Baik, yang ketiga ini yang terakhir ya Ibu. Buah dan sayur lokal tidak kalah gizinya dengan sayur buah impor. Nah, ini fakta. Dari tadi saya nungguin kapan fakta gitu. Ini dia faktanya. Ini fakta banget ya, fakta banget teman-teman. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi buah lokal, sayur lokal itu gizinya lebih bagus, proses distribusinya pendek, kemudian cemaran kimianya juga lebih sedikit, dan dia tumbuh di tanah Indonesia yang subur ya. Nah, jadi dia memang lebih bergizi. Baik, jadi ingat buah lokal, pangan lokal di Indonesia itu lebih bergizi ya, dan baik untuk kesehatan masyarakat di Indonesia. Jadi Gen B2SA kita tingkatkan konsumsi sayur dan buah, dan jangan lupa pilih dari pangan lokal Indonesia. Baik, terakhir Ibu Rita, apa pesan yang mungkin Ibu Rita mau sampaikan ke masyarakat khususnya anak-anak muda supaya makin peduli dan meningkatkan konsumsi sayur buah mereka dan memilih pangan lokal di Indonesia? Ya, ini untuk anak muda, generasi muda bangsa kita gitu ya. Jadikanlah konsumsi sayur dan buah lokal ini sebagai gaya hidup modern. Kenapa gaya hidup modern? Karena satu kali keputusan sederhana ini dijalankan, maka kalian akan mendapatkan 3 efek besar. Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan gizi dari sayur dan buah yang sesungguhnya, yang benar-benar nilainya tinggi. Dan yang kedua, kalian itu telah menjadi pahlawan perekonomian bangsa. Kenapa demikian? Kalau kalian konsumsi buah dan sayur lokal, kalian akan memajukan petani kita sendiri. Kalian akan meningkatkan derajat ekonominya dengan membeli kepada mereka, tidak mengayakan negara lain kan gitu ya. Nah, yang ketiga, kalian bisa jadi pahlawan lingkungan. Kenapa demikian? Bayangkan kalau kita selalu konsumsi buah dan sayur impor, waktu dibawa ke sini pakai apa? Memangnya jalan sendiri kan? Enggak, pakai pesawat, beli bahan bakar gitu. Berapa polusi yang ada di Indonesia karena banyaknya jam terbang untuk memindahkan sayur dan buah dalam negara yang jauh ke Indonesia gitu. Coba hanya di Indonesia saja, jaraknya pendek, nggak mungkin akan banyak terdampak pada transportasi yang menghasilkan zat-zat polutan di negara kita. Jadi kalian dapatkan 3, bergizi, hidup badannya lebih sehat, kemudian jadi pahlawan ekonomi dan menjadi pahlawan lingkungan. Ayo terapkan gaya hidup modern untuk makan buah dan sayur lokal. Luar biasa, wah seru sekali ya Dokter Rita. Itu dia pesan terakhir dari Ibu Rita terkait tentang konsumsi pola makan sehat dan juga pentingnya sayur buah lokal untuk dimakan oleh Gen B2SA sekalian. Seru sekali, luar biasa pembahasan kita Ibu Rita tadi. Semoga obrolan kita kali ini di podcast ini bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap pangan lokal, produk lokal, dan tentunya juga bisa meningkatkan konsumsi sayur buah kita di setiap harinya. Karena ternyata konsumsi pangan lokal tadi ya sudah dijelaskan bukan cuma baik untuk kesehatan dan gizi kita, tapi juga menjadi salah satu bentuk kontribusi untuk mendukung kedaulatan pangan di Indonesia. Bukan hanya itu, tetapi juga menjadi pahlawan petani dan pahlawan lingkungan Gen B2SA. Dan dari obrolan kita hari ini bersama Ibu Rita Ramayulis, kita juga belajar kalau hidup sehat itu tidak perlu ribet ya Ibu ya. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti menambah porsi konsumsi sayur dan buah kita, dan pastinya mulai memilih pangan lokal yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Rita Ramayulis atas waktu dan ilmunya hari ini. Saya jadi belajar banyak dan pastinya Gen B2SA juga belajar banyak ya dari apa yang sudah disampaikan Ibu Rita hari ini. Semoga selalu sehat Ibu ya, dan terus Mbak Cinta. Menginspirasi banyak orang, luar biasa. Dan untuk Gen B2SA jangan lupa untuk terus konsumsi pola makan B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan. Dan jangan lupa, yuk kita makan sayur dan buah setiap harinya. Pokoknya jangan lewatkan informasi menarik seputar dunia pangan hanya di YouTube channel Badan Pangan Nasional. Saya Cinta, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast B2SA selanjutnya. Terima kasih Gen B2SA.